Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Jumat pada tanggal 15 Januari 2021. Hari ini kita masuk di pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Silakan buka buku tema pada halaman 67 sampai 69. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1, yaitu membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Bu jelaskan, pada daur hidup hewan ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis. Nah, proses metamorfosis pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikut beberapa contoh siklus hidup atau daur hidup hewan. Di antaranya yang pertama, daur hidup katak. Nah, pada daur hidup katak dia mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari katak bertelur, kemudian menjadi kecebong atau berudu. Setelah itu berubah menjadi katak berekor atau yang disebut juga dengan katak muda. Kemudian barulah dia menjadi katak dewasa. Yang kedua, daur hidup hewan kecoa. Nah, pada daur hidup hewan kecoa ini dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia hanya melewati 3 tahap. Yang pertama dimulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi kecoa muda atau nimfa, kemudian berubah menjadi kecoa dewasa. Daur hidup hewan yang berikutnya adalah daur hidup hewan capung. Nah, pada hewan capung ini dia mengalami metamorfosis tidak sempurna sama seperti kecoa. Dimulai dari telur, capung muda atau nimfa, anak capung, kemudian dia berubah menjadi capung dewasa. Dan yang terakhir, daur hidup nyamuk. Nah, pada daur hidup nyamuk ini dia mengalami metamorfosis sempurna. Ya, karena dia mengalami perubahan bentuk tubuh dan mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama dimulai dari telur, dia berubah menjadi telur menetes, berubah menjadi jentik-jentik atau yang disebut dengan tempayak. Kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya barulah berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian kita masuk di pembelajaran IPA di pembelajaran 2 pada halaman 79 sampai 80. Silahkan buka buku temanya pada halaman 79 sampai 80. Nah, di sini kalau tadi kita membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan, pada pembelajaran 2 kita mempelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Dijelaskan, jelas manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang masa. Tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Nah, yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati bagi kehidupan. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Dijelaskan, hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan, dan masih banyak sumber makanan yang berasal dari hewan lainnya. Sedangkan tumbuhan menjadi sumber makanan antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, palawija, seperti padi, kedelai, dan jagung. Manfaat tumbuhan dan hewan yang kedua sebagai bahan sandang atau pakaian. Ibu jelaskan, bahan pakaian atau sandang yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya, tumbuhan yang memanfaatkan serat adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat, sutra, dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang, kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat tumbuhan dan hewan yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Dijelaskan, banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Dan yang keempat adalah sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat.
Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Cacing terkenal untuk mengobati penyakit tifus. Kemudian kita masuk di manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Manfaat tumbuhan yang pertama, menghasilkan oksigen, membuat udara menjadi segar, menyerap karbon dioksida, mencegah terjadinya banjir, dan mencegah tanah longsor. Kalau tadi kita mempelajari tentang manfaat tumbuhan, sekarang kita masuk di manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, membantu dalam proses penyerbukan. Nah, contohnya pada hewan serangga, seperti kupu-kupu. Yang kedua, penghasil pupuk organik atau kompos. Yang ketiga, penghasil tenaga untuk memajak sawah seperti sapi dan kerbau. Dan yang keempat, sebagai penyubur tanaman. Contohnya cacing tanah. Itulah penjelasan Ibu tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada pembelajaran 1 mata pembelajaran IPA dan manfaat pertumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 2 pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran IPA.